Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyyi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa khususan ala hadhihi al-marhum Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah an-Nabi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومن خوف. لا رجل النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة للنبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأعلى إلى أعلى يوم الدين. Allahumma jami'as sadat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, kabulkanlah permintaan maka ini apa yang kita-kitanya ya Allah. Wa ya qadiyal hajat wa ya murijan jilani rahmatin kau bisa-bisana wa ya fatihah wa ya rahman wa ya malikah wa ni'il adam min asyam saluh wasamkal aswad. Allahumma biurika saya istiqmal andani al-kita wa majlis anta taqabbal minna ma bi sa'alaka ya Allah bihaqqi salati bihaqqil farqil Qur'an ya haqqil hurmati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man nafur bi sirri bil khalqi ayyil nadirin wa kullu bil hasidin wa ma aqdaru hamdil jasadina wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikan doa ini kepada saya, siapa saja ini, limpahkanlah ya kepada kita. Wa ya qadiyal hajat wa ya muhrijan juga mirrabah engkau bisa mari zaman bisa berpakai menadirin wa kullu bil hasil wa ma hamtar wa bi'adina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Askin Nabi pada dikajannatan na'im na'unahum pihak tahiyatum salam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah dimanapun kalian berada, semoga saya doain selalu sehat, dan yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di depan kita ini ada Nenek Lia, teman-teman, dan di sampingnya di sebelah kanan saya ada Mbah Ilo. Nah, di sini saya memberikan nih Nenek mohon izin untuk Mbah Ilo menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Nenek. Ya. Jadi Mbah Ilo silakan dibuka menyapa teman-teman yang ada di rumah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manapun kalian berada, kali ini saya sudah bertemu dengan Nenek Lia, ya. Mungkin semoga Nenek ini mengizinkan saya bertanya-tanya ya. Ini masalah Nek tentang Mbak Yu gitu Nek ya. Ya. Jadi begini Nek. Di agama Islam ini ya, Mbak Yu ini kan sosok sebagai peramal gitu Nek. Nah, kalau di agama Islam itu peramal artinya bagaimana Nek? Saya tidak mengerti soal itu Pak. Ya. Karena peramal ini besok dia ramal dunia ini akan kiamat. Ya kalau memang pesawat mau jatuh. Kalau memang dia mau rusuh. Setiap tahun ada aja. Jadi saya yang kayak gitu saya nggak pandai. Yang ramal-ramal itu kurang pandai saya Pak. Dan begini Nek, jadi saya tanya, itu apakah itu termasuk mendahulukan Tuhan itu? Jelas. Jelas ya. Sebelum dia tahu dia sudah tahu. Jadi apa gunanya ada Tuhan?
Bayu ini kan memiliki yaitu suami siluman ular. Nah, dia itu mengatakan bahwasanya dia sendiri yang mengatakan gitu ya. Jadi yang saya pertanyakan begitu nih, dia kan sebagai agama Islam begitu ya. Nah, yang saya pertanyakan nih, apakah dia termasuk menduakan Tuhan itu nih? Saya itu kurang paham. Kalau dah dia menduai Tuhan itu pribadi dia. Pribadi dia. Kita nggak bisa menentukan ini orang ini harus begini, nggak bisa kita. Nah, itu kemauan dia sendiri, dan kita itu maaf sama bapak ya, seribu kali maaf, itu bukan bagian kita. Dia kan punya keluarga, kenapa kita mesti sibuk mengurusin dia di alam baka segala, yang anaknya ada 3 lah. Kalau memang kita mau jauhin dia, pergi kita, ini rumah dia, di sini ada tetangganya, kapan dia bunting dan kapan dia melahirkan, tanya dengan tetangganya yang di ini lebih tahu. Kalau kita dari sini, kita habis waktu kita untuk apa? Lebih bagus kita cari makan untuk anak kita. Tentukanlah agama kita, ngapain kita sibuk untuk dia. Tapi bagi saya, nggak perlu kali kita kalau dia ada dalam baka, punya anak, dia kan punya keluarga. Bahkan saya dengar keluarganya ada yang hebat. Ya adik kita nanya itu, di mana anak kamu ada 3? Dan keluarga dia kan cukup banyak, karena dia orang terkenal. Saya pun di sini tempat orang makan sabu, makan ganja. Tentu saya tahu pribadi orang ini, oh besok dia akan ditangkap. Ya namanya orang makan sabu ditangkap. Ya enggak. Dia pun dia ramal katanya dunia ini bulan 1 akan rusuk. Bulan ini bulan apa? Berapa? Bulan 1 bukan. Ini bulan 7. Bulan 7. Ini dari akan bulan datang Agustus. ini. Akan rusuk sedunia ini katanya. Akan ada bencana tsunami katanya. Ya. Jadi itu memang sudah kehendak Allah. Karena manusianya pun sudah hebat di dunia ini. Sudah anjing dengan perempuan pun bisa bersetubuh. Jadi dia pun mungkin, ya mungkin entah nggak tahu ya. Itu dialah. Saya tidak mau kulhum ajma'in masuk ke neraka jahanam mengkaji dia. Saya orangnya nggak ahli. Saya baca Quran nggak bisa. Apapun nggak ada sekolah saya. Maaf sama bapak. Jadi tadi itu saya nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia punya keluarga. Wajib keluarga dia itu mau nyelamin dia. Di mana anak itu ya ini? Dan dia kapan melahirkan? Nah, kapan dia hamilnya? Dengan tetangganya yang sahih bicaranya. Percayalah. Kita nggak usah susah mikirin dia mau di alam baka, mau di mana. Maksud gini Nek ya, yang saya pertanyakan, Iya. itu apakah termasuk kita berhubungan dengan jin gitu ya? Itu termasuk Bukan golongan jin yang itu, jin tidak masuk dengan Tidak, ya? ular. Jangan salah Bapak. Iya. Tidak ada hubungan jin dengan ular. Ular itu kalau jumpa tetap kita bunuh. Iya, itu kan dia mengatakan siluman begitu ya. Nggak ada lah Pak, di dalam hukum dalam Al-Quran jin tetap jin, ular tetap ular. Jangan, nanti kita berdebat nggak ada gunanya. Tidak ada jin. Jin itu ada jin kafir, ada jin Islam, ada biru ganjang. Nah, itulah yang sering mencabut nyawa. Nampak kita kecil kayak kucing, lama-lama tinggi matanya merah. Jadi kalau yang dimaksud siluman itu seperti gimana tuh Nek? Itu siluman itu dia jadi-jadian. Jadi-jadian. Ya. Itu mata dia yang salah. Dia nampak. Sedangkan ular, dia nikah katanya kan? Dia Iya. nikah. Apakah ular bisa bicara? Allahumma sholli ala Rasulullah Muhammad wa ala ali Rasulullah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan kita kalau mau akad nikah kan baca syahadat. Kapan ular itu membaca syahadat? Jadi dia bilang dengan misterius gitu. Misteriusnya yang mana Tuhan kalinya? Ada. Jadi kita nggak usah kita sampai kaji ke sana. Keluarga dia Bapak mencari. Jangan Bapak main yang lain aja. Kita nanti bisa sesat loh, bukan apa-apa. Si menjia-jiakan keluarga di kita kan. Ya, maksudnya gini loh Nek. Jika kalau memang itu sesat, ya maksud arti kata begini Nek. Agar supaya ya mungkin warga atau rakyat Indonesia ini tidak menuju jalan seperti itu begitu Nek. Itu pada urusan kita. Udah kita bilang, Rabbana Rabbakum, kau ada, aku adalah aku. Uruslah dirimu dan urus dirimu. Dalam Al-Quran pun itu. Tidak perlu kita maaf sama Bapak, saya bukan menyinggung Bapak. Dia kan lain, kita lain.
Satu kampung pun enggak. Kok kita mau di alam baka, mau dalam setan, mau dalam apa. Nanti saya buka kertas nampak bapak terkejut bapak. Di kemaluan dia itu ada lo merah segini kayak gitu. Saya lihat dia tuh Pak. Dia matanya kayak budi. Nah, itu yang saya lihat waktu itu. Saya sebentar di sini renungan. Jadi saya dalam hati saya, ini bukan bagian kita. Kalau bagian kita nggak kayak gitu. Jadi dia dunia yang gitu. Jadi Nek, apa yang dia telah dapat seperti Nek bilang ada seperti benjolan, ada seperti merah gitu Nek. Apakah itu adalah buah hasil dari perbuatan dia di dunia semasa hidup? Jadi ya. Ada lagi mayat dimandikan air terus mengalir air teh. Karena dia nggak mempunyai kunci. Nah, kalau kita hidup kan mempunyai kunci. Jadi selalu tubuh kita itu nggak disiramin air teh. Itu namanya kunci suci pagi mah. Perempuan selalu itu saya lihat orang mandikan mayat. Air itu ngalir banyak. Tutup pun dengan kapas hitam. Jadi kalau yang pandai bilangnya dia bacakan itu dengan cenderungnya bisa tertutup. Tapi biarpun ada ayat itu sama kita, untuk apa kita bukan bilang? Wah, gak perlu dia dah. Tunggu dulu Mbak. Jadi kan Nek, ini apa yang dialamin Mbak Yu ya, memiliki suami seorang ular gitu kan. Kita di dunia nyata juga Nek, kadang ada ya seseorang yang meyakini bahwasanya dirinya ada perewangan, ada yang ikut sama aku seperti singa, harimau, ular segala macam. Itu gimana Nek menurut Nenek? Itu nafsi. Nah, malu kata Adam lupa pada Jibril. Dia hobinya kayak gitu biar. Maaf ya Dini, bapak ini. Gak usah pun kenal masa saya nggak rugi kok. Untuk apa saya kayak gitu ngada-ngada. Nah kalau saya mau di Australia saya dibawa demi Allah Cina. Termasuk juga saya udah sama dia 50 tahun kenal. Adiknya sekarangnya. Tiap bulan saya dapat duit itu. Cina gitu kalau kita udah bagus, dia nggak bohong-bohong, nggak mencuri dia pakai. Jadi saya belajar. Kalau namanya yang berorganis, saya nggak suka itu. Jangan capek kita. Bapak dapat itu, momennya itu cerita hanya tontonan orang yang dulu. Kalau dapat bapak gaji, berapa lama makan itu. Duit itu juga duit siluman kan. Kalau saya nggak mau, jangan tentang dia tutup buku kalau saya nggak mau. Tapi siapa yang mau ya terserah. Kita kampung dia pun kita nggak tahu, keluarga dia pun nggak tahu. Yang berhak itu mencari adalah keluarga dia. Kalau nggak percaya tanya semua orang. Ada di sana, dia yang makan sabu. Kita cerita di kampung orang itu makan sabu. Sana ada bencana, tiap bulan ada bencana. Jadi itu semua nggak usah dikaji. Itu namanya menduit Allah. Enggak itu seorang yang kurang iman kok. Mau tadi di Deni bilang kadang-kadang tinggal sholat kita, kadang-kadang macam, jadi kita nggak berani. Saudara tidak, siapa tidak, dia meramal. Umpamanya bapak berapa huruf nama bapak? Tidak usah cerita, huruf nama bapak berapa huruf? Saya tanya sekarang. Kalau nama asli saya adalah Silon, bapak. Berapa huruf yang dikabarkan orang tua huruf? 6. 6 hati bapak bukan main keras. Iya. Jadi saya ambil 2 tinggal 4. Itulah kejadian bapak. Bapak juga kali mengikuti yang enggak. Mau tahu sampai kapan pun mau tahu. 6 itu keras itu Pak. Bapak kalau kepingin sesuatu barang kalau nggak terbeli rasanya denda. Dia sudah dibeli nggak lama tersangkut aja di situ. Itu dia pembuat anak. Berkawan pun dia nggak bisa lama itu. Habis sama dia, kawan itu jauh dari dia. Itu di dalam Quran itu. Jadi tinggal 4. 4 ini adalah kejadian bapak. Kejadian bapak tahu bapak kan? Tahu kan? Kejadian. Ya. Maksudnya sudah gitu. Bukan asal kita lah. Asal kita. Kalau asal kita ya dari tanah. Ya udah kalau Ya. tahu bapak. Tanah, air, api, angin. 4 kan? Ya udah. Tinggal asal aja yang ada. Nah, kalau sekarang bapak belum bisa kaya enggak?
saya susah mencari makan itu, belum waktunya. Nah itu dia, saya nggak bohong. Bapak harus keluar minyak jagung dulu dapat itu jangan dilakukan. Masuk-masuk kita itu jangan dong. Nanya Mbak Ilo ada yang terkait tentang Mbak Yu? Sedikit tentang masalah Bayu nih, ya karena saya belum mendengar pembicaraan nenek langsung. Ya mungkin di video dari sahabat saya seperti Denny Putra Istri dan Cahaya Goib ya, di situ nenek ada mengatakan bahwasanya nenek Lia ini tidak mau mendoakan gitu nek. Saya nggak mau. Tidak mau nek. Dan saya mau tanya gitu nek, apa alasannya nek? Alasan saya karena dia kawin sama ular. Nah, nikahnya kapan? Dia berarti hukum jadi zina. Itu apa saya mendoakan orang zina? Nah, kan amal saya pun belum banyak. Dia sama sekali tidak mau. Dia kawin sama ular, dia nikah katanya. Ular pun nggak bisa bicara kan? Kecuali ular itu ada bicara, membaca syahadat. Saya nikah sama ini dengan mahar 100.000. Saya ingin dengar itu dulu, baru saya mau. Saya dengarkan dulu bicara dia yang kawin sama ular itu. Itu pun belum tentu saya sah mengakuin dia siapa kan gitu. Yang berhak itu adalah adiknya, abangnya, keluarga dia semua. Katanya banyak yang berbobot. Orang itu yang berwajib, kita nggak perlu. Siapa kita berkabung? Berdoa pun kita sangat mati di sini terkabung, punya nggak kenal kita. Sedangkan saudara kita sendiri, istilah Padang, saudara kita sendiri selagi ada, harta kita selalu ada. Hah? Sayang saudara selagi ada. Sayang dua ibu bapak tiada bertepi, sayang berkawan sepanjang jalan. Saudara pun kalau kita nggak kaya, nggak ada yang mendang kita. Jadi ini siapa dia? Karena dia paling ramal, dunia kenal sama dia. Loren, cuma pula Loren. Iya, Pekanbaru katanya jam 11 malam banjir. Jam setengah 11 sudah lari, kalau nggak mati dia dibunuh orang. Jangan loh. Biarpun banyak penggemar dia, tapi kalau saya nggak segan cuma. Sampai di YouTube ini kan sudah bilang saya tidak akan. Untuk saya silakan. Saya tidak ada takut saya takut. Tapi kalau dia tadi tentang anak yatim dia, kawin dari orang susah, setengah mati, biarpun saya susah dulu, mau saya bantu dia, kenapa tidak? Karena itu adalah amal jairiyah. Itu sholat kita itu untuk kita dengan Allah. Di mana tempat Allah? Ketahui dan kenalin dulu dirimu, baru mengenal Allah, baru menolong orang. Sedangkan diri kita nggak tahu. Sedangkan aura kita pun kita nggak tahu di mana. Kita namanya Islam. Di mana aura kita tinggalnya? Di mana kita mendekat ingin jauh, tidak berantara, dekat tidak bersentuh. Peninglah kok berpikir. Nah itu kita. Jadi saya ngomong banyak nggak mau. Namanya orang kayak gitu, tuh bapak itu ngurusin orang, saya nggak mau. Dulu saya ketawa sebentar ya. Jadi si persoalan Mbak Yu. Iya Nek. Jadi macam mana Pak? Nanti boleh saya kasih. Tadi kan terakhir Mbak Ilo tanya Iya. soal mendoakan Mbak Yu. Iya. Dijawab Nenek karena dia bersuamikan ular lah, itu alasannya. Iya. Lagian pun menurut saya juga Mbak Ilo, pengalaman saya, ular itu dalam Al-Quran Mbak Ilo halal untuk dibunuh. Itu kalau kita Iya kan, Nek? sama dengan kita. Makanya saya bertanda tanya gini Nek, tanda tanya saya gini, ular, dia menikahin ular, di mulutnya berkata ular itu kadang bisa berubah menjadi kiai. Bagaimana sesuatu yang dibunuh, yang dianggap halal untuk dibunuh di Quran, dikatakan bisa berubah menjadi kiai? Itu yang saya tanya. Karena dia kan jauh di Jawa. Kalau mereka di sini banyak pun. Iya, orang nggak suka dengan itu. Ular tidak mempunyai suara dan kaki pun nggak ada, tangan nggak ada. Untuk apa? Itu pesugihan mungkin diambil di Gunung Kidul itu. Ambil pesugihan mungkin, ataupun dengarnya. Dia ini banyak bergaul sama orang, jadi dia dari situ dia punya cerita-cerita itu, ini gaib-gaib. Semalam kan soal jawab dia dengan wartawan. Iya. Jadi kalau ada yang kejadian, kau tahu pesawat jatuh, ya memang sering jatuh pesawat kata orang. Oh iya. Nggak bisa dicakap.
Kami nonton. 2 orang yang soal jawab ke dia. Silakan Belo, ada yang tanya lain? Ini yang lain aja lah ceritanya Iya. dan mengapa kita Iya. Dan satu, Denny, saya paling tidak suka orang datang ke rumah saya. Karena nanti pertanyaannya enggak. Saya enggak suka. Saya udah capek nuntut ilmu bukan dengan ilmu gaib ya, tapi saya untuk agama. Saya capek. Di Jawa saya lama di Wonosobo. Jadi saya di Pekanbaru pun bisa capek. Jadi saya kalau yang enggak usah. Saya ingin saya makan yang halal bukan haram. Jadi kalau Denny mau berkawan dengan nenek, kalau mau panjang silakan. Kecuali saya pulang ke kampung saya ke Pekanbaru, sana pun banyak pasien saya kan. Bahkan saya sekarang membuka pengobatan dengan bayar. Nanti kita cari tukang khusus satu. Kita pengobatan kita buka. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi nanti kita lihat air yang keluar dari bambu itu bagus. Gitu. Ataupun air malam Jumat ditampung tanpa kena sel. Nanti kita lihat. Macam inilah. Ada dia kayak gitu. Ini kertas ABS3 kok. Berapa mangkok 5 kilo beratnya satu. Saya punya. Berapanya itu keluarga hampir keren. Yang anti racun pun diambil sama Kak Ilo di sini kan Nek, beliau kan juga kadang di rumah tanya-tanya gitu. Jangan, itu bukan milik kita loh. Apa urus rumah tangga dan cari uang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ada perkataan semalam sama cucu saya. Lihat anak-anak dia kata dia. Tapi kami nggak jelaskan. Jadi saya bilang ini nggak perlu kita kerjakan. Dia punya keluarga. Itu kita lihat pun nggak benar lah. Seperti liar gitu. Nggak jelas. Jadi yang nenek bilang tadi malam itu katanya Bang Ram itu mau masuk ke kerajaan mereka. Lantas nenek menolak ya untuk tidak usah ikut-ikut seperti itu ataupun itu maksudnya gimana Nek? Apa akibatnya? Karena kerajaannya pun nggak menentu yang mau dimasukin. Sekarang kan si Ram ini belum kenal dengan keluarganya. Ada apa dia ikut campur, itu maksud saya. Kalau soal yang liar-liar itu memang ada, tapi itu bukan anak dia itu. Bukan. Kalau manusia itu masih ada kakinya 5, itu manusia sempurna. Tapi kalau kakinya 4 itu dah ular. Jari-jarinya Nek? Iyalah, Oh, itu orang kakinya pun nampak kaki ayam kok. Lagi pun dah besar sebesar gitu. Sebesar anak ini pintu itu kok. Itu kan bukan alam dia. Ada benarnya juga ya mungkin yang disebutkan nenek tadi nih, nenek dia tadi nih. Jadi Mbak Ilo kayak mana? Menerima nggak kata-kata nenek? Ibaratnya kalau mendoakan untuk Mbak Yu, nenek sendiri menolak. Dengan alasan itu Ya. Mbak Ilo terima nggak? Itu sih menurut saya ada benarnya begitu. Gitu. Ya. Selanjutnya Mbak Ilo ada yang mau ditanya lagi sama nenek? Ya, mungkin saya rasa sudah cukup ya penjelasan dari nenek itu, dan karena di sini saya ingin tahu bukti bahwasanya apa sebab nenek dia ini tidak mau mendoakan gitu. Nah, Mbak Ilo nggak pengen tanya di mana keberadaan Mbak Yu? oh, ya, begini nek, boleh saya tanya sedikit nek? Boleh. Ya kira-kira keberadaan Bayu gini, Bayu itu nek, kira-kira di mana itu nek? Ataupun kondisinya nek? Bisa nenek jelaskan sedikit? Dia itu mana ada di dalam gua, di dalam apa enggak ada. Rumahnya aja kecil. Dia berbaring gitu. Kecil dari itu. Gelap lagi, gelap. Seperti tawanan gitu. Aku nggak bohong lah. Ambil Quran ini saya ada ayat lain. Kenapa yang bohong? Aku tuh tetap pakai kain dia. Tapi bajunya blus. Seperti ditawan gitu, disandra gitu. Enggak lah, Jadi- eceknya ini kamar kecil. Iya. Dia tidak ada kawan sendiri di situ. Berbaring. Macam berpikir gitu. Nah itu nggak ada yang bisa menolong gitu, ataupun Saya lihat nggak ada orang. nggak ada orang, ataupun orang yang memiliki kesaktian untuk membebaskan begitu. Enggak ada, enggak ada. Nggak ada gitu. Enggak. Enggak ada yang saya lihat, saya nggak mau bohong-bohong. Enggak ada guna.
tolong dia pun, biarpun dapat saya 1 triliun, jadi saya nggak suka. Karena perbuatan itu tadi Nek. Iyalah, bapak mau disiksa dia, dikubur nanti. Mempertanggungjawabkan. Dia nikah, bapak tolong. Karena kan tahu bapak ular itu kan nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dari mana dia nikahnya? Bicara pun tidak bisa, namanya ular loh. Katanya menjelma jadi jin. Sedangkan jin tidak berkawan sama ular. Ya Allah, susah sekali lah agama ini kalian buat. Terus aku bilang, ular itu wajib kita bunuh. Karena kalau kita nggak bunuh, masuk dia ke rumah kita yang dibunuhnya. Iya betul ya. Jadi ngapain? Kalau orang ular sudah masuk ke rumah kita, orang banyak bilang ada niat. Niat apa? Waktu anak saya mau nikah, ular itu merah kayak ular kayak emas. Masuk ke rumah itu. Nggak dapat, masih saya siram sama Kapolri, terus saya siram lagi dengan air panas, nggak keluar dia. Buktinya nggak ada apa-apa sama kami. Nggak dapat, dia mungkin bersarang di dalam. Jadi kalau saya